Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua PDGI Cabang Kota Depok, Dr. Gigi Setiawan Wicaksana, Spesialis Ortodontia, beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang PDGI Depok tahun 2025, Dr. Gigi Sugeng Winarno, Spesialis Perio, beserta teman-teman panitia semuanya. Juga selamat malam untuk dokter-dokter kandidat Ketua PDGI Depok periode 2025-2030. Selamat malam juga untuk dokter-dokter anggota PDGI Depok yang malam ini hadir dalam Zoom. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Dewi dari si acara Musyawarah Cabang PDGI Depok tahun 2025 yang akan memandu acara pada malam hari ini. Malam hari ini adalah Zoom hari ketiga ya dok, atau hari terakhir kandidat Oh, ketua PDGI Cabang Kota Depok. Zoom ini Sudah, adalah sudah, rangkaian dari sudah, acara sudah, Musyawarah sudah. Cabang PDGI Depok yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 di Auditorium RSU Bunda Margonda Depok. Pada Zoom hari ini yang akan memaparkan profil, visi misi, dan program kerja adalah kandidat dengan nomor urut 3 yaitu Dr. Gigi Asluah Majri, SHMKKK, atau beliau akrab kita panggil dengan panggilan Dr. Gigi Lulu. Selamat malam, Dr. Lulu. selamat malam. Sehat, apa Assalamualaikum. kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk moderator pada malam hari ini adalah Dr. Gigi Ernawati Sulistianingrum, MKes, yang beliau adalah panitia seleksi Musyawarah Cabang PDGI Depok tahun 2025. Selamat malam, Dr. Erna. Selamat malam, Dokter Dewi. Iya Apa kabar? dok, Sehat? sehat. Alhamdulillah dokter. Sebelum kita memulai Zoom pada malam hari ini, ada baiknya mari bersama-sama memanjatkan doa. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya, kami informasikan kepada peserta Zoom untuk mematikan mikrofon selama paparan kandidat berlangsung. Interaksi tanya jawab dan diskusi dengan kandidat diutamakan yang menggunakan fitur raise hand. Waktu Zoom untuk kandidat selama 1 jam ke depan dan waktunya dihitung pada saat kandidat mulai presentasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan untuk moderator Dr. Gigi Erna untuk memandu jalannya Zoom kandidat Ketua PDGI Depok periode 2025-2030 yang hari ini yang akan mempresentasikan adalah kandidat dengan nomor urut 3, yaitu Dr. Gigi Asluah Majri, SHMKKK. Terima kasih, silahkan Dokter Erna, Dokter Lulu. Terima kasih, Dokter Dewi. Baik, sama-sama Selamat dokter. malam. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan pada acara presentasi kandidat nomor 3 dalam rangkaian pemilihan Ketua PDGI Kota Depok periode 2025-2030. Yang terhormat Ketua PDGI Kota Depok, Dr. Gigi Setiawan Wicaksana, spesialis orto yang selalu membersamai kita. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Muscap, Dr. Gigi Sugeng Winarno, SPKG. Yang saya hormati seluruh kandidat 01, 02, 03 dan seluruh panitia peserta Muscap. Dan yang saya banggakan dan berbahagia adalah rekan-rekan seluruh teman sejawat Dr. Gigi yang terima kasih telah hadir meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kandidat nomor 3.
ini adalah rangkaian dari pesta demokrasi menuju pemungutan suara, sehingga kita patut bersyukur adanya eh, acara ini, ketiga kandidat dari yang hari pertama, kedua, dan ketiga, sehingga untuk melihat atau mendengarkan profil, visi, misi, program masing-masing kandidat. Perkenalkan, nama saya Ernawati 1203037509 yang akan menjadi moderator dari Dr. Gigi Asluah Majri SH MKKK, kandidat 03 untuk mempresentasikan profil visi, misi, dan program. Sebelum dimulai, seperti lazimnya di Kota Depok, izinkan saya berpantun dulu. Ambil rambutan pakai galah Pak Rohim, galah hilang diganti lontar. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga muscap berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, saya ucapkan selamat ulang tahun bagi kandidat Dr. Asluah yang kemarin ulang tahun. Barakallah fi umrik, sehat, selalu bahagia, dan sukses selalu. Selamat ulang Baik, Amin. tahun, Dokter Lulu. Sehat ya, selalu. Amin. ulang tahun kemarin ya, Dok. Amin. Kemarin pas Amin. ini Ya. ya, Dok, berarti. 11-12 ya. Woi, selamat ulang tahun, Dokter Lulu. Iya, Barakallah fi umri. sekarang 12-12. Terima kasih semuanya. Doa Baik. yang sama nanti. Ya, monggo. Baik, kita waktu yang kami berikan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dewi adalah 1 jam, mulai dari presentasi dan tanya jawab, dimulai dari angka 0 sejak Dr. Lulu berbicara. Kepada Dr. Lulu, kami persilakan untuk presentasi. Ya. Mangga, Dr. Lulu, mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Kota Depok tanpa pantun hambar, nggak sedep. Maka dari itu saya mulai dengan pantun. Terima kasih Dok Erna, Dok Dewi. Ya, sebentar pantun dulu baru nanti nyampah. Kalau boleh nggak pakai cakep gitu ya? Ya. Boleh nggak? Ya udah Boleh, nanti Dok. ya dibuka. Beli mangga dan buah kecapi. Cakep. Tak jawab sendiri aja lah. Burung nuri terbangnya tinggi. Cakep. Kami bangga jadi anggota PDGI. Cakep. Pelindung kami dalam berprofesi. Ya, Insya Cakep. Allah PDGI memang top markotop. Yang kami hormati tentunya Ketua PDGI Kota Depok, Dr. Gigi Setiawan, spesialis ortodontis. Kurang dikit ya, Setiawan Wicaksono. Nanti nilai saya dikurangin tuh nanti kalau nggak lengkap. Beserta jajarannya. Kemudian saya sapa juga Dr. Gigi Sugeng Winarno, spesialis periodon sebagai Kepala Ketua Panpel Muscap PDGI Depok beserta anggota, dan tadi Ketua PDGI beserta jajarannya. Kemudian saya sapa juga Dr. Gigi Ernawati MKes sebagai moderator dan Dr. Dewi sebagai si acara atau dalam hal ini MC. Dan tentunya yang saya sayangi kandidat nomor 1 Dr. Gigi Nancy SPKG dan Dr. Gigi Aan SPKG juga. Luar biasa ya. Ini kegiatan di penghujung Zoom meeting terakhir. Ya, gongnya adalah nomor urut 3. Baiklah, pembelajaran demokrasi adalah ajang pesta demokrasi. Maju, solid, berdaya. Kalau saya membacakan CV nggak cukup 1 jam. Oleh karena itu nggak saya baca semuanya. Yang penting nanti saya highlight ya. Yang pertama saya adalah nomor 10, anak nomor 10 dari 12 bersaudara. Base camp-nya adalah di Surabaya. Kemudian saya punya 1 suami, 2 putri. Putri saya sudah bekerja semua, psikolog UI, bekerja di Korindo,
SCPD. Kemudian yang kedua, Putri juga teknik kelautan dan perikanan dari Unibrow, bekerja di Honda Trading Indonesia di Sudirman. Ya, itu mungkin sekilas aja info keluarga saya. Terima kasih dukungannya dan lain sebagainya, teman-teman tim saya semuanya yang saya sapa luar biasa. Ya, mulai Mas. Ntar ya Mbak. Operatornya siapa, dokter? Ntar ponakan saya. Oh ya, sudah ya, dok. Lagi Sudah ya. di-share Baik. saya. Kurang gede, dok. Ya, Oh ya, siap, dok. Sudah. udah ya. Sudah, dok. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Program unggulan prioritas saya adalah peduli hukum dan lindungi profesi. Paparan singkat akan kami coba menginformasikan kepada seluruh teman sejawat. Nah, kenapa program prioritasnya adalah peduli eh, hukum, lindungi hukum peduli profesi atau anggota. Latar belakangnya adalah pertambahan anggota dokter gigi di Kota Depok itu cukup signifikan, banyak ya. Artinya dengan banyak pasti ada permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang mengikutinya. Kemudian ada hubungannya dengan pertumbuhan penduduk Kota Depok. Menurut BPS itu sekitar 2.164.000 jiwa ya. Kemudian saat ini fenomenanya adalah trennya meningkat kasus tenaga medis ke ranah hukum. Ya, permasalahannya banyak ya. Ada yang komunikasi, ada yang eh, berdugaan malpraktek, ada yang eh, tidak puas, komplain pasien dan lain sebagainya. Di mana? Di rumah sakit, klinik maupun praktek mandiri. Kemudian yang terakhir, perlunya pengetahuan tentang hukum bagi sejawat dokter gigi dalam menjalankan profesinya. Nah, ini riwayat pendidikan saya. Ya, ini riwayat pendidikan. Kenapa fokus ke hukum? Karena saya sudah tersertifikat profesi advokat, jadi saya adalah seorang lawyer dan memiliki sertifikat surveyor akreditasi rumah sakit. Tentunya sarjana hukum itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan S2 saya dari UI, Magister Keselamatan Kesehatan Kerja. Tentunya saya seorang dokter gigi, jadi dari Universitas Airlangga. Adapun jenjang karir profesional saya, ya. Saat ini walaupun purna bakti, saya menjadi konsultan. Ya, sudah sejak 2024 yang lalu, purna bakti 1 Januari, 2 Februari sudah menjadi konsultan rumah sakit swasta. Kemudian sampai sekarang menjadi surveyor dan pengurus PDGI. Lebih dari 20 tahun saya sebagai pengurus PDGI Depok. Artinya dari 2002 cikal bakal inisiator untuk pemisahan dari Kabupaten Bogor ke Kota Depok, salah satunya adalah saya. Jadi ini perlu diketahui oleh teman-teman sejawat bahwa cikal bakal atau pendiri atau inisiatornya adalah saya, Dokter Gigi Johannes, Dokter Gigi Erna, Dokter Gigi Anti, Dokter Gigi Edi Suharso, dan kawan-kawan. Dan sebagai pengurus DKI juga. Ini jenjang pekerjaan, ya, karir saya. Ya, alhamdulillah sebelum Purna Bakti saya menjadi kepala dinas sosial, pernah jadi staf ahli Ekbang, wali kota Depok, kemudian Disduk Capil, menjadi camat, camat Cipayung, camat Cinere, dan tahun 2016 sampai 2004 tahun saya menjadi
Direktur RSUD Kota Depok. Nah, tentunya prestasi dan penghargaan ya. Walaupun dokter gigi ya sebagai camat non STBDN saya mendapatkan Wicaksana Among Praja peringkat 3 nasional, penghargaan untuk camat teladan nasional. Kemudian yang baru-baru aja adalah mengikuti PKN 2 pelatihan kepemimpinan nasional 2 ya, mendapatkan peringkat teristimewa ketiga. Atas apa? Atas kinerja inovatif dan integritas kepemimpinan. Nah, tadi sudah menjadi program unggulan Peduli Hukum, Lindungi Profesi. Untuk mempermudah atau mengingat visi dari kandidat nomor 3 adalah mewujudkan PDGI Depok yang 3T. 3T, 3T, terdepan, terukur, terpercaya. Apa itu terdepan? Tampil memimpin dengan inovatif, sesuatu yang adaptif, kolaboratif, profesional, dan kualitas pelayanan edukasi maupun profesi. Terukur apa? Seluruh program dapat dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif. Terpercaya yaitu memperkuat integritas, kredibilitas, dan etika profesi dalam organisasi di mata anggota maupun masyarakat. Misinya paling gampang adalah trust, percaya. Tapi di sini trust adalah teladan, responsif, unggul, semangat, dan tangguh. Teladan menjadi contoh profesionalisme dan etika profesi bagi anggota dan masyarakat. Responsif, cepat tanggap, proaktif terhadap aspirasi dan kebutuhan anggota. Unggul, menumbuhkan kualitas layanan, kompetensi, dan daya saing bagi anggota. Semangat, menumbuhkan motivasi, kolaborasi, dan gotong royong antar anggota. Tangguh, yaitu dengan membangun ketahanan organisasi menghadapi tantangan perubahan yang saat ini luar biasa tantangannya, dapat menjadi berdaya tahan dan berkelanjutan. Nah, ini strategi dan program. Arah strategi harus jelas, program juga harus jelas. Nah, saya dalam hal ini nomor urut 3 kandidat ada 6 pilar di sini. Pilar pertama adalah tata kelola dan kaderisasi. Di sini PDGI itu harus transparan. PDGI adalah Leadership Academy. Kemudian pilar kedua, ilmiah dan pendidikan berkelanjutan. Di sini ada Smart Education. Nanti akan saya jelaskan program-programnya. Arah strategi yang ketiga adalah pilar ketiga, advokasi hukum dan etika profesi. Ini merupakan program unggulan prioritas. Dengan programnya apa? Yaitu Care and Protection, Legal Desk, PDGI Green Dentistry. Kemudian pilar keempat, pengabdian dan edukasi masyarakat. Bentuk programnya adalah PDGI Innovation Grant dan PDGI for Community. Adapun strategi selanjutnya adalah pilar kelima, humas, digitalisasi, memang era medsos dan publikasi. Di sini ada Medica Channel, Digital Hub, PDIGI dengan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Adapun pilar yang terakhir adalah health, dana usaha dan kesejahteraan anggota. Di sini programnya adalah Health and Harmony. Ya, strategi dan program ini dapat dirumuskan menjadi kolaborasi pentahelix. Di strategi dan program ini ada di sini akademisi, kemudian ada bisnis atau pelaku usaha, ada community atau komunitas, ada government atau pemerintah, dan yang terakhir ada media. Lanjut. Nah, ini programnya. Untuk pilar pertama, PDGI transparan, yaitu digitalisasi administrasi organisasi.
bentuknya adalah untuk keuangan, ya, mengurus keanggotaan, harus transparan, dan kegiatan berbasis sistem online. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan tata kelola PDGI yang transparan dan efisien. Kemudian pilar pertama, masih program yang kedua adalah PDGI Leadership Academy, yaitu program pengembangan kepemimpinan untuk dokter gigi muda agar siap memimpin organisasi profesi di masa yang akan datang. Apa artinya di sini? Tujuannya meningkatkan kompetensi klinis dan manajerial dokter gigi di Kota Depok. Adapun pilar kedua. Pilar kedua adalah PDGI Smart Education, program pelatihan rutin berbasis webinar, workshop, tatap muka dengan sistem continuing professional development. Ya. Kemudian pilar ketiga, PDGI Care and Protection. Ini adalah program unggulan prioritas. Artinya penguatan advokasi dan perlindungan hukum bagi anggota PDGI dalam praktek sehari-hari. Kalau itu ada masalah. Kalau proteksinya apa? Proteksinya adalah edukasi bagi anggota PDGI. Kemudian PDGI Legal Desk. Desk di sini hukum internal untuk membantu anggota menghadapi persoalan hukum atau kontrak kerja atau etik kedokteran gigi bila ada. Kemudian PDGI Green Dentistry di sini inisiatif ramah lingkungan di klinik gigi melalui pengelolaan limbah medis, efisiensi energi, dan edukasi green practice. Adapun pilar keempat adalah PDGI for Community. Bentuk programnya, rinciannya adalah bakti sosial gigi dan mulut, baik itu rutin di sekolah, pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo, atau komunitas warga Depok lainnya. Kemudian program lainnya adalah PDGI Innovation Grant, ya hibah kecil lah bagi anggota muda PDGI yang memiliki ide inovatif di bidang pelayanan gigi, edukasi masyarakat, atau penelitian sederhana. Adapun pilar kelima di sini humas dan digitalisasi publikasi. Bentuk programnya PDGI Media Channel membentuk kanal medsos karena saat ini memang zamannya medsos, Instagram, YouTube, podcast sebagai sarana edukasi publik dan promosi kegiatan PDGI Depok. Kemudian PDGI Digital Hub, platform online berbasis website atau aplikasi menyediakan komunikasi antar anggota, berbagi ilmu, informasi, seminar, lowongan kerja, dan forum diskusi. Program selanjutnya PDGI kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha. Untuk apa? Kolaborasi dengan Pemkot Depok dalam hal ini bisa dengan rumah sakit, klinik, industri kesehatan untuk memperluas jejaring serta peluang profesional anggota. Pilar keenam. Pilar keenam di sini adalah dana usaha dan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini bisa kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan, rekreasi tahunan, dan untuk apa? Untuk mempererat solidaritas antar anggota. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun kebersamaan dan kesehatan mental emosional anggota. Nah, ini tentunya tadi sudah ada strategi, sudah ada program, harus dilanjutkan dengan implementasi nanti ada rencana atau roadmap tahunan. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Untuk tahun 2025 memang akhir tahun ini ya nggak apa-apa. Fokus strateginya adalah digitalisasi dasar organisasi. Di sini outputnya adalah update SIM PDGI, website, PDGI Digital Hub, dan media channel untuk program. Tahun 2026 fokus strateginya adalah fondasi dan penertiban sistem. Ya, outputnya adalah launching PDGI Legal Desk atau Satgas Lindung Anggota. Ada panic button, ya. Jadi kalau ada sesuatu terkait dengan anggota bisa panic button itu di tahun 2026.
Kemudian apalagi validasi keanggotaan dan iuran tentunya. Karena tanpa dana ya dari mana bisa organisasi profesi bisa berlangsung dengan baik. Kemudian pemetaan risiko mediko legal. Tahun 2027, penguatan layanan dan proteksi anggota. Di sini outputnya adalah implementasi perlindungan sosial. Ya kita tawarkan BPJS Kesehatan ya harus sehat anggotanya. BPJS TK ada manfaat. Manfaatnya juga ada 5 manfaat. Ada di sini lima manfaat adalah untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, maupun jaminan kehilangan pekerjaan. Tahun 2000 output yang selanjutnya edukasi hukum praktis. Terus PDGI Legal Insurance Pilot sebagai pilot project. Kemudian 2028 akselerasi layanan profesional dan kompetensi. Outputnya adalah reformasi SKP dan pendidikan berkelanjutan. Jadi walaupun ada program unggulan yang baru, memang harus jualan baru. Tapi yang lama tetap harus digesah, harus diupayakan untuk berkelanjutan. Database kompetensi dokter gigi Depok, kemudian PDGI Digital Office. Tahun 2029, ekspansi keamanan jejaring dan advokasi tentunya. Penguatan hukum, hubungan, rumah sakit, klinik, stakeholder hukum. Kemudian program dokter gigi tangguh hukum dan ekspansi legal protection package. Dan yang tahun 2030, 5 tahun sudah berjalan, ya harus nampak legacy building dan kemandirian PDGI Depok. Dengan outputnya adalah PDGI Legal Center Permanen, terus dana abadi perlindungan anggota, benchmarking nasional. Bisa dievaluasi 5 tahun dengan penyertaan sistem yang matang. Kemudian, nah ini filosofi bahwa ada nilai dasar yang harus dikuatkan di sini ya. Saya sebagai senior ya pengurus PDGI juga anggota PDGI Depok ya. Sejak awalnya nilai dasar ini adalah bersaudara selamanya. Siapapun yang menjadi pimpinan harus didukung, harus disupport. Karena kita adalah bersaudara selamanya. PDGI Depok adalah rumah besar bagi seluruh dokter gigi. Tempat untuk berkolaborasi, tumbuh dan kembang bersama. Ya, tumbuh kembang bersama, belajar bersama dalam semangat kekeluargaan. Nilainya adalah dapat diwujudkan melalui emotional bonding dengan kegiatan olahraga, kebugaran lintas generasi. Ini untuk apa? Kekuatan kesehatan ya baik jasmani, rohani maupun mental. Ini harus dibonding, harus dipererat lagi. Kemudian kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah loyalitas anggota, ya pengurus maupun anggota terhadap visi organisasi yang sudah dicanangkan. Sudah berkomitmen harus konsisten. Nah, ini arti dari nilai bersaudara selamanya. Yang terakhir adalah kekeluargaan. Ini yang coba saya kesah bahwa forum sarasehan, forum silaturahmi lintas generasi itu harus diwujudkan. Ya. Kemudian, nah ini rekam jejak saya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa baru 30 tahun saya mengabdi kepada pemerintah Kota Depok khususnya. Ya, rekam jejak saya bisa saya dokumentasikan. Ya, menjadi apapun sebenarnya dokter gigi atau ini bisa. Ya, artinya apa? Ya, ada jadi camat, terus ada kegiatan pengurus, ada jadi apa namanya konsultan di 2 rumah sakit ya. Saat ini rumah sakit swasta masih memperkaryakan saya sebagai konsultan.
kemudian kegiatan di Dinsos, kegiatan di anu sendiri, di apa namanya di PDGI sendiri maupun lintas sektor. Kemudian, nah ini mediasi. Karena komplain mediasi ini luar biasa. Saya menjadi mediator itu sejak jadi Direktur RSUD Depok. Kenapa? Ya, karena banyaknya komplain-komplain yang menjadikan teman sejawat itu kebingungan. Nah, ini saya akhirnya belajar ilmu hukum. Dapatlah ijazah sarjana hukumnya. Kemudian terakhir saya juga menjadi eh, setelah jadi camat, alhamdulillah saat ini menjadi ketua RT di lingkungan RT 6 RW 17 Komplek Pelni. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim ses saya nih. Kandidat nomor 3, senior semuanya. Nggak ada yang nggak senior, kecuali asrotnya IT saya. Karena ponakan saya, ya nggak mungkin ponakan saya lebih tua daripada saya. Ya, kemudian yang ini adalah simpulan ya dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, menjadi simpulannya bahwa absolute advantage background dari pendidikan saya. Ya, saya sebagai sarjana hukum, punya sertifikat profesi advokat sebagai pengacara, punya sertifikat surveyor, akreditasi rumah sakit, dan sebagai magister keselamatan kerja. Pengalaman profesi atau rekam jejak profesi, ya tadi sudah saya sebutkan bahwa pernah jadi ya kepala dinas, camat, dan lain sebagainya. Yang penting di sini yang akan saya informasikan kepada teman sejawat yang membantu mediasi komplain ke ranah hukum teman sejawat karena fenomenanya luar biasa untuk dokter dan dokter gigi di Kota Depok. Ya, baru-baru ini ada komplain di rumah sakit. Saya memediasi sebagai mediator yang awalnya menuju ke ranah hukum. Alhamdulillah, setelah dibangun komunikasi dan mengmanusiakan manusia. Alhamdulillah, keluarga pasien tidak menuntut baik menuntut finansial maupun menuntut ke hukum. Ada lagi yang lalu ya sebagai BPPA ya saya pengurus BPPA juga membantu memberikan masukan-masukan dan mensupport karena yang mengalami ujian tersebut adalah generasi Z. Artinya mereka belum mempunyai pengalaman di dalam berpraktek ya. Baru lulus terus masih muda. Nah, ini dimanfaatkan oleh mohon maaf, dimanfaatkan dalam hal ini sesuatu yang komplain pasien dan memanggil pengacara. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir di Rumah Sakit RSUD Depok, ya saya pernah membantu, saya waktu itu jadi direktur dengan teman sejawat DPJP-nya saat itu dikenakan sanksi membayar 200 juta, tapi dengan sesuatu yang tadi humanis, terus kami berkomunikasi atau berkolaborasi di refer ke rumah sakit vertikal di Jakarta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Apakah dari saya? Bukan. Dari Gusti Allah. Dari Allah semuanya dimudahkan, dilancarkan. Nah, ini yang menjadi kekuatan saya. Kemudian network. Karena saya pernah jadi kepala dinas, pernah jadi di pemerintahan, ya saya memiliki apa hubungan baik ya, koordinasi komunikasi sampai saat ini pula. Ya, sebagai walaupun saya sudah purna bakti, pintu pintu dinas-dinas terkaitnya terbuka kala kita konsultasi mengenai apapun. Kemudian saya memiliki jejaring dengan komunitas maupun organisasi masyarakat maupun dengan relawan sosial. Ya mantan kepala dinas sosial soalnya. Kemudian yang tidak kalah penting yang tadi saya sebutkan ya.
konsultan rumah sakit dan pengurus. Competitive advantage, ya. Nah, alhamdulillah didukung oleh tim yang luar biasa, ya. Baik pengurus PDGI maupun mantan pengurus PDGI, nggak tanggung-tanggung juga. Mereka memiliki pengetahuan, pengalaman yang luas dan visi yang sama. Dalam hal ini PDGI Depok peduli hukum dan lindungi profesi. Sebagai beliau-beliaunya itu ada yang mantan ketua PDGI Depok 2 periode, ada mantan wakil ketua, ada mantan sekretaris dan lain sebagainya. Dan tentunya didukung juga tim IT, ya. Kemudian PDGI Health and Harmony programnya. Iuran anggota PDGI memang ya diwajibkan, tapi akan dikembalikan dengan eh, diskon untuk biaya seminar lansia, kemudian ditawarkan juga BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian PDGI Smart Education. Dalam hal ini sebaiknya sebagian pembicara Depok Domsia atau seminar atau webinar ya anggota inti, anggota internal PDGI Depok, baik itu spesialis maupun praktisi di dalam PDGI Depok. Ya, ya tentunya dikuatkan dengan pembicara di bidang hukum. Yang program kompetitif lainnya adalah PDGI transparan. Nah, ini saya coba untuk transparan terhadap keuangan 5 tahunan menggunakan kantor akuntan publik, ya auditor eksternal. Dan yang terakhir PDGI Leadership Academy. Di sini adalah pengembangan kepemimpinan dan kaderisasi untuk dokter gigi muda agar bisa memimpin organisasi profesi di masa depan. Yang saya tadi sebutkan bahwa untuk program-program yang terdahulu harus dilanjutkan, ya, terkait dengan SKP, terkait dengan pendidikan berkelanjutan dan lain sebagainya, itu tetap harus dilaksanakan walaupun ada program unggulan yang memang dikuatkan oleh nomor urut 3. Mas. Ya, terima kasih. Ini saya sitir satu hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian ini nasihat untuk saya dan untuk teman sejawat semuanya. Ya, hidup itu terlalu singkat. Waktu itu berjalan sangat cepat. Maka isi dengan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Tetap semangat dalam kebaikan. Sukses selalu. Nomor urut 3, Dr. Gigi Lulu. Terima Ya, kasih. luar biasa. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang telah disampaikan oleh Dr. Gigi Lulu yang jelas, lugas, dan komprehensif. Tadi ada ada yang sudah saya catat dari presentasi yang sudah disampaikan Dr. Gigi Lulu dengan pengalaman selama 30 tahunan mengabdi kepada negara dengan berbagai posisi dan prestasi ingin berperan aktif dalam organisasi PDGI. Kemudian latar belakang Dr. Gigi yang sarjana hukum, proses profesi advokat, dan adanya kasus-kasus menimpa teman sejawat, maka tergerak hatinya dengan tagline peduli hukum, melindungi profesi. Dan yang ketiga adalah catatan saya, bersaudara selamanya, keinginan kandidat untuk semua terlibat aktif dalam memajukan PDGI Kota Depok. Baik, waktunya masih ada. Kami persilahkan untuk para dokter gigi sejawat untuk berperan aktif, untuk bertanya kepada dokter gigi untuk memperjelas, menambah wawasan terkait dengan paparan dari kandidat nomor 3. Ya, Dokter Erna, sebelum ya. dibuka diskusi, boleh saya mau memperkenalkan tim ses saya. Hanya 1 Oh, menit. silakan. Ya, Ya, mangga, Dok. enggak kurang afdol kalau hanya ngomongan aja. Ya, betul. Siap.
Salam sehat rekan sejawat untuk PDG Depok Peduli Hukum dan Lindungi Profesi. Mari kita pilih kandidat nomor 3, Dr. Gigi Afluah Madri Esa MKKK. Dr. Gigi dulu. Yang memiliki educational background sesuai dengan programnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anggota PDGI Depok. Dan memiliki track record di lingkungan Pemda Depok sebagai camat, direktur RSUD, dan kepala dinas di Depok. Saat ini aktif sebagai pengurus PDGI Depok dan sebagai konsultan di 2 rumah sakit swasta di Depok. Dan juga sering membantu mediasi hukum teman sejawat. Saatnya pengalaman unggul dan pendidikan unggul membentuk program unggulan. Untuk PDGI Peduli Hukum dan Lindungi Profesi, pilih kandidat nomor 3. Mari kita melangkah maju menuju kesejahteraan bersama. Pilih nomor 3. Untuk PDGI Depok, Peduli Hukum dan Lindungi Profesi. Cukup, terima kasih Ya, sudah baik, Dokter Lulu. Sekarang tiba saatnya untuk acara tanya jawab. Bagi peserta, penanya diberikan kesempatan untuk 1 sampai 2 pertanyaan, dan untuk mengefisienkan waktu, maka nanti pertanyaan apabila masih belum jelas bisa berkomunikasi secara pribadi dengan media chat. Kemudian kami berikan kepada 3 penanya pertama yang raise hand. Nanti kita akan melihat raise hand-nya dari mana. Sebutkan nama dan pendidikan. Karena kita tak kenal maka tak sayang, kita hanya bermedia dengan Zoom, maka kita pengen juga mengenal rekan-rekan sejawat yang ada di Kota Depok. Baik, mangga silahkan. Mungkin panitia juga bisa membantu yang raise hand duluan. Ada Mangga, yang raise hand, Dok. oh ya, Dokter Dari Nurul Fahrini. Iya, betul. Baik, mangga Ya, silakan Dokter Nurul baik. Fahrini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pak Nurul. Ya, saya Dr. Gigi Nurul Fahrini. Sekarang aktif praktek di puskesmas dan klinik ya, Dok ya. Oh, siap. Mau tanya, Dok, ini perihal tentang hukum. Yes. Kalau PDGI kan memang sudah fokus untuk apa namanya, buat para anggota yang terkena hukum gitu, Dok. Nah, terus saya mau tanya, kalau misalkan Dokter Lulu nih jadi terpilih menjadi ketua PDGI, langkah apa sih, Dok, buat nih klinik yang sering meninggalkan pegawainya ketika terkena hukum? Klinik, maksudnya? Yang meninggalkan. Klinik. Jadi mungkin misalkan nih, apa namanya, dokter giginya nih kena hukum nih, Dok, tapi kliniknya tuh enggak, apa namanya, enggak, Enggak bertanggung jawab. ya gitu, enggak tanggung jawab gitu, Dok. Jadi malah meninggalkan, jadinya akhirnya itu meminta bantuan PDGI Depok untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, gimana nih, Dok, buat klinik-klinik ini nih biar nggak begitu gitu loh, Dok. Kurang lebih seperti itu, Dok, pertanyaan saya. Terima kasih, baik, Dokter terima Lulu. kasih. Ya, terima kasih Dokter Nurul Fahrini. Mungkin kita tampung ya Dokter Lulu. Nomor 2 Siap, siap, pertanyaan siap. dari Dokter Freddy Ferdiansah Wahyudiono. Mangga silakan. Assalamualaikum, Dok. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Jelas, Terdengar, Pak Dokter. jelas. Mangga silakan. Jelas ya. Izin, Dok, saya tidak bisa membuka kamera, saya masih di perjalanan. Kebetulan Ya, sambil baru pulang dari kantor. Ya, Dok. monggo. Saya Freddy Ferdiansyah, saya anggota PDGI Depok, saat ini aktif berpraktek di rumah sakit di Depok di HGA. Untuk Dokter Lulu, saya kebetulan sama mungkin concernnya adalah terkait status PDGI ini kan sudah mulai berkurang, Dok, di tingkat pemerintah gitu, Dok. Nah, bagaimana Dokter Lulu yang mungkin tadi dari paparan bahwa Dokter Lulu lama berkecimpung di dunia pemerintahan, dan bagaimana menjaga eksistensi si PDGI ini di mata pemerintah, Dok, bahwa kita tuh masih ada, kita tuh masih bisa diperlukan dan masih bisa masih dijadikan mitra gitu, Dok. Karena
tentu saja sebenarnya kalau mau pemerintah tuh dengan mudah, udah nggak usah pakai PDGI lagi, kita bisa jalan sendiri, kan nggak wajib sekarang. Seperti itu dok. Nah, bagaimana mungkin ada langkah atau mungkin program yang spesifik gitu dari dokter Lulu sendiri untuk supaya pemerintah dalam hal ini singkatnya Pemda Kota Depok melalui Dinkes mungkin itu tetap menjadikan PDGI sebagai jembatan ke dokter gigi, sehingga dokter gigi ini juga masih dianggap gitu dok di pemerintah gitu. Mungkin itu saja sih, dok, satu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Nurul dan Dokter Freddy untuk dijawab sama Dokter Lulu. Yang pertama tadi dari Dokter Nurul, kegelisahan apabila dokter gigi terkena masalah di klinik, kemudian kliniknya tidak bertanggung jawab, malah diserahkan kepada PDGI. Kemudian yang kedua Dokter Freddy, apa sih PDGI, program dari PDGI agar bisa bermitra dengan pemerintah? Mangga silakan Dokter Lulu. Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya Mbak Dokter Nurul ya. Terkait dengan hukum ya, di PDGI. Seandainya saya menjadi ketua PDGI Depok ya, ada teman sejawat terkena ke arah hukum ya, ke ranah hukum lah gitu. Baik itu belum dibuktikan secara apa namanya di pengadilan ya, tapi kan sudah berproses gitu. Mungkin seperti itu ya. Terus kliniknya nggak bertanggung jawab. Nah, ini menjadi sasaran kami ya. Ini yang menjadi apa? Bagian yang harus digesah oleh siapa? Oleh PDGI Depok. Dalam hal ini kalau saya menjadi ini ya. Karena teman sejawat itu nggak boleh. Teman sejawat itu sudah merawat pasien, berhadapan dengan risiko hukum, terus ada yang kesalahpahaman dan lain sebagainya, terus ditinggalkan. Nggak boleh. Ini bagian dari tujuan fokus kita, tidak boleh berjalan sendiri. Tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan seorang diri, apalagi berhadapan dengan APH, aparat penegak hukum, ada pengacaranya, ya kita apa? Saya sebagai seorang lawyer memiliki kerjasama atau memiliki sahabat-sahabat lawyer juga, terutama yang di Kota Depok. Artinya apa? Artinya bahwa kala ada teman sejawat yang seperti itu, nah ini di program, coba buka. Di program itu sudah saya sebutkan. Yang tahun 2000 roadmap. Di roadmap saya sebutkan, dibuka di sini. Di ini. Sebentar. Sebentar. Di roadmap sudah saya coba untuk menerangkan tadi. Mungkin ini ya. Jadi ada tahun 2026 kita nggak bisa. Bentar. Roadmap nggak. Ya. Ya, digedein. Nih, Mbak Dokter, ya, roadmap di tahun 2026. Tahun pertama kala saya jadi Ketua PDGI Depok, ya, fondasi dan penertiban sistem. Di sini ada launching, insya Allah ya, insya Allah. Launching PDGI Legal Desk. Harus dibentuk Satgas Lindung Anggota. Dengan apa? Namanya panic button. Bagaimana terkait dengan panic button tersebut? Itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin ya hanya sekedar aja ya biar teman-teman yang lainnya juga tahu bahwa panic button itu ininya apa sih isinya gitu. Ya sekedar ini aja, sekedar pengetahuan kita. Nah, panic button di sini adalah kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan konsultan hukum. Nanti kita akan kerjasama, membentuk kerjasama dengan mereka. PDGI harus dan wajib untuk bekerja sama karena memang kita sudah fokus lindungi hukum dan peduli profesi. Artinya apa?
harus ada panic button tadi, ada pemicu situasi darurat. Anggota dapat menekan panic button, kemudian sistem mengirimkan notifikasi kepada secara otomatis. Yang berikutnya verifikasi di awal. Kemudian ada penugasan tim. Ini garis besarnya aja ya Mbak Dokter ya, karena ini kan janji saya kala saya jadi ketua. Harus dibuktikan, janji adalah hutang yang harus dibuktikan, insya Allah ya, insya Allah. Kemudian secara hasil verifikasi tadi ada level 1, ada darurat, level 2-nya mendesak, level 3-nya non-darurat, kemudian yang ke-6 tadi pendampingan langsung jika diperlukan. Ini yang ada kasusnya ya, tapi kalau yang nggak ada kasus atau preventionnya adalah ya tadi edukasi, terus dengan webinar, dengan seminar dan lain sebagainya yang narasumbernya adalah teman-teman yang berprofesi sebagai lawyer atau aparat penegak hukum. Kemudian ke-7, mediasi resmi ya. 8, dokumentasi dan pelaporan kasus. Yang ke-9, tindak lanjut dan monitoring. Itu sudah harus ada SOP-nya. Dan yang terakhir sebagai evaluasi bulanan bahwa TRC hukum itu menyusun statistik kasus, terus penyebab tersering mediko-legal itu apa, terus perbaikan SOP dan edukasi hukum secara berkala, menambah pengetahuan para teman sejawat terkait dengan hukum. Karena saat ini medsos itu berkembang luar biasa. Ya, dikit saja sudah nyinyir. Netizen itu ya baik nggak baik, salah nggak salah, ya senengannya nyinyir aja. Nah, apalagi teman-teman yang ini. Pengalaman saya memediasi teman sejawat, saya nggak usah sebutkan namanya. Beliau masih muda, baru Gen Z ya, terkena ya komplain pasien dan lain sebagainya, bawa pengacara. Saya karena sudah tulus ya untuk membantu atau melayani atau mengayomi sebagai anggota PDGI, saya turun. Saya japri, saya telepon secara pribadi. Kemudian saya coba untuk menguatkan, jangan sampai putus asa. Ini adalah bagian dari pembelajaran hidup. Ya. Praktek dari ilmu lulus, kemudian praktek. Nah, jawantahnya setelah praktek ada pasien yang ya, seperti itu, ya memanfaatkan dokter giginya dengan kata tanda kutip sesuatu yang buruk. Artinya dengan saya menguatkan secara mental, secara ini merasa tersupport. Jadi sekarang sudah bisa kembali berpraktek. Ini kan sesuatu yang memang nyata sudah ada. Jadi medsos itu harus dikelola dengan baik. Lewat apa? Ya lewat saat ini PDGI Depok sudah memiliki apa? Ya, kalau IG, medsos, nah nanti ditambah media channel lagi, koordinasi dengan dinas terkaitnya. Ini menjawab pertanyaan Dr. Freddy. Ya, kala ada pengalaman saya baru 30 tahun ya. Dinas-dinas terkaitnya itu harus tahu loh PDGI Depok itu ada. PDGI Depok itu ya tadi saya mendapatkan pencerahan ya. PDGI Depok itu apa sih dok? PDGI Depok itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Depok. Baru tahu. Lah, berarti PDGI Depok selama ini PDGI Depok yang dikenal melangit kali ya. Nah, nanti kalau saya jadi ketua PDGI Depok harus membumi. Artinya apa? Harus diselaraskan dengan perangkat daerah. Program-program perangkat daerah itu harus bersinergi. Dengan apa? Bersinergi dengan PDGI terhadap program pemerintah yang dilaksanakan juga. Misalnya, ya kunjungan ke puskesmas,
kalau Dinkes ya, banyak program-program dinas kesehatan itu yang bisa dikolaborasikan atau disinergikan dengan dengan PDGI. Ya kita ketok pintu. Insya Allah, walaupun saya purna bakti ya saya ngetok pintu, insya Allah lah buka pintu nih. Nah, ada lagi DP3A P2KB. Itu ada posyandu di sana. Ya, kenapa enggak? Ya, kita melakukan apa yang sudah dilakukan oleh ketua atau PDGI yang lama, yaitu kita teruskan. Yuk, kunjungan ke klinik, kunjungan ke apa namanya, ke rumah sakit, ke puskesmas dan lain sebagainya. Itu bagian dari kolaborasi sinergi program antara PDGI dengan dinas terkaitnya. Nah, tidak kalah penting Diskom Info. Diskom Info juga seperti itu. Kenapa enggak? Karena Diskom Info bisa memfasilitasi podcast. Kegiatan-kegiatan PDGI kan bisa diarahkan ke sana. Nah, ini bagian yang harus digesah. Karena bagaimanapun juga PDGI Depok harus membumi, dikenal anggota, dicintai anggota, akhirnya didukung oleh anggota teman sejawat dokter gigi maupun masyarakat secara umum. Di sini adalah komunitas. Karena saya pernah jadi kepala dinas sosial. Kenapa enggak? Relawan sosial itu lebih dari 500. Kemudian ada di Disduk Capil. Disduk Capil itu ada 63 kelurahan, 11 kecamatan. Itu semua bisa kita kolaborasikan. Kita bersinergi. PDGI mau apa? Ayo bareng-bareng. Ya, saya di sini sebagai ketua PDGI-nya insya Allah akan membantu PDGI Depok untuk membumi, dikenal. Insya Allah lah semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu Bu Erna, Dokter Freddy, Baik, Dokter ya Dokter Nur ya. Nurul dan Dokter Kalau belum Freddy, jelas nanti bisa ditulis ke panitia kali ya, ya disampaikan. siap. Rasanya sudah cukup jelas ya Dokter. Mangga siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 10 menit. Jadi untuk kita beri kesempatan kepada teman-teman teman-teman sejawat untuk bertanya terkait dengan visi, misi, dan program dari Dokter Lulu. Kami tunggu. Baik, silahkan dok yang mau bertanya. Izin Dokter Erna, Ya, untuk kolom chat juga sudah saya buka. Misalnya mau bertanya lewat chat sudah bisa ya. oke. Ya, Tapi mangga kolom diutamakan chatnya raise sudah hand. dibuka, betul. Untuk menunggu waktu, kalau Dokter Gigi Lulu ada yang mau disampaikan, tadi yang belum disampaikan, maka silahkan menunggu teman-teman untuk yang raise hand ataupun yang chat. Begitu ya Dokter Ya, Dewi ya? ini pengalaman. Oh, boleh ini sambil ini ya Iya mendengar Enggak, nih. boleh, kita boleh. sambil Ya, kita menunggu raise Iya hand. boleh pengalaman dok, aja. boleh Boleh dok, ya, Mbak MC, boleh dok, Boleh. boleh Mbak boleh dok. moderator. Gini, Mangga, silahkan. sebelum ya, jadi sudah ditakdirkan saya menjadi salah satu kandidat ya. Ini langsung bergerak. Bergerak kemana? Ya bergerak silaturahim kepada senior satu. Kemudian kepada teman sejawat yang di bawah senior, sedang ya. Ya. Kemudian di yang gen milenial. Yang terakhir Gen Z. Jadi lintas generasi saya coba untuk berkomunikasi dengan mereka. Seandainya saya ditakdirkan ini tiga menjadi salah satu kandidat dan kalau saya jadi ketua PDGI Depok, apa sih yang dimau gitu? Karena saya tulus di sini ya. Tulus, tidak ada konflik of interest. Yang tadi saya sebutkan pada saya punya keluarga psikolog, dua putri ya sebagai psikolog dan sebagai ini. Jadi nggak ada konflik of interest. Jadi benar-benar tulus bekerja dengan hati.
Artinya apa? Jadi ada dokter spesialis yang biasanya untuk SIP atau STR itu kadaluarsa. Ini ada pertanyaan ke saya ini. Apa sih kalau seandainya saya jadi ketua PDKI? Jadi jawabnya gini, Dok, saya ini punya STP dan STR yang sudah kadaluarsa. Udah males, nggak bisa karena sulit. Jadi aku nggak bisa praktek lagi. Nah, datanglah PDKI Depok Dokter Lulu. Untuk apa? Untuk memfasilitasi supaya kembali bisa berpraktek melakukan profesi. Dengan cara gimana? Ya dengan cara kita kolaborasi. Kan tadi saya bilang pentahelix. Pentahelix itu ya ada akademisi. Kenapa enggak? Kita bekerja sama dengan universitas, dalam hal ini FKG. Ya, FKG mana? FKG yang dituju. Ya, kami nanti akan membantu memberikan kemudahan untuk menjembatani, misalnya sudah lama nih nggak berpraktek, ya uji kompetensi. Ya, uji kompetensi yang memang dari alumni yang bersangkutan. Kan ini bisa dilakukan untuk mempermudah. Ya, aktif dengan uji kompetensi, insya Allah lah pasti akan dibantu oleh fakultas dalam hal ini Fakultas Kedokteran Gigi, alumni yang bersangkutan untuk supaya bisa aktif kembali. Ya kita akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknik medis ya. Yang tadi kalau hukum ya kita bekerja sama dengan hukum, teman-teman advokat atau LBH atau APH. Kalau di kesehatan ya kita sesuaikan, dengan pemerintahan ya kita sesuaikan. Nah, kemudian yang generasi milenial, unek-unek ya, unek-unek saya sampaikan, saya nggak ada nggak ada niat untuk yang kepemimpinan yang lalu. Enggak, Dok, berikanlah kemudahan kalau kalau Dokter Lulu untuk bisa menjadi ketua PDKI. Kemudahannya apa? Kata, kebutuhan anggota itu, Dok, memenuhi SKP itu enggak murni kalau misalnya saya ini kurangnya HO gitu. Nah, ya jangan saya nggak bisa ngikutin HO gitu, harus satu paket. Ya ini enggak, ya. Nah, gitu ya. Ya sudah, insya Allah nanti fleksibilitas yang akan kita canangkan. Jadi kalau apa sih yang kebutuhan anggota yang yang kepingin di apa yang ingin dimaui gitu. Nah itu yang akan kita fasilitasi. Ya tentunya harga murah terjangkau, bukan murah terjangkau yang enggak profesional, tetap yang profesional. Kita menjaga kualitas materi-materi yang akan diberikan kepada Pak teman sejawat ya. Kemudian SKP-nya kurang, ya udah di kebetulan saya punya channel nih. Untuk SKP yang kurang, kita punya orang-orang yang bisa memfasilitasi. Tapi diakui loh oleh Kemenkes. Ini insya Allah nanti ke depannya seperti itu. Untuk genset itu benar-benar, Dok, kami ini mohon untuk dijadikan ada mentoring untuk kami karena kami nggak pengalaman, kami kurang experience-nya terkait dengan praktek dan lain sebagainya. Mohon, Dok, untuk penguatan edukasi terkait dengan bidang hukum karena kami buta. Kami buta dalam artian bukan buta yang sesungguhnya, tapi buta terhadap pengetahuan tentang hukum. Bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pasien, mungkin dengan dokternya baik, tapi dengan adminnya ya kurang baik. Itu menjadi permasalahan tersendiri. Nah, hal-hal seperti ini saya insya Allah berjanji karena saya nggak punya kepentingan apapun, konflik of interest, jadi saya mengabdi atau melayani dengan sepenuh hati. Ya, mengayomi teman-teman sejawat untuk memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan. Insya Allah seperti itu. Bu Erna, Baik, Dokter Lulu, sudah habis atau sudah apa? lebih lengkap. Masih ada waktu
mungkin Masih ada 3 waktu. menit. Nah, ini Saya kasih saya harus baca pantun yang terakhir ini sebelum ditutup sebentar. sama Dr. Dewi, ada moderator nggak yang sama raise MC. hand? Saya dibantu oleh co-host yang Ada? cantik-cantik dan handal semuanya. Ada berapa co-host ini? Ada Dr. Dewi? Belum ada dok yang raise hand Belum ataupun ada. chat belum Baik, ada. karena ini panggungnya Dr. Lulu, mangga silahkan dieksplor apa yang mau disampaikan kepada semua rekan sejawat di sini untuk tak kenal maka tak sayang. Maka kalau Dr. Lulu sangat bercerita tentang kehandalannya, maka pasti akan teman-teman sejawat akan mengerti terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan Dr. Lulu seandainya terpilih menjadi Ketua PDGI Kota Depok. Bangga silakan Dokter. Oh, amin. Ya, pantun terakhir ini. Ya, tapi khusus nanti Sepertinya Nge-like. jiwa yang kuat, nge-like ya. benahi raga. Cakep. Mari Cakep. sejawat kita sepakat kandidat tepat nomor urut 3. Mohon maaf, khusus untuk moderator. Karena moderatornya ini senior juga ini. Ya, pendiri PDGI tahun 2002 ini harus diketahui oleh teman sejawat semuanya. Ya, salah satunya adalah Bu Erna. Ya, kita pecah dengan Kabupaten Bogor. Naik motor, beli duren. Cakep. Cakep. Dibuka semua boleh nggak sih? Mau selesai aja kok. Boleh dong. Moderator, ya. Saya ulang ya. Naik motor, beli duren. Cakep. Cakep. Moderatornya memang keren. Cakep. Kemudian untuk Mbak MC nih, Mbak MC. Ayo minum Ya, es dong. lasi. Minum es lasi, wajahnya berseri-seri. Terima Cakep. kasih Mbak MC. Ya. Sama-sama Ya. dokter. Terima Dan yang kasih. terakhir, satu lagi Bu Erna, karena waktunya masih ada, khusus Ya. untuk tim tes saya. Ini ya namanya pesta demokrasi ya, ya yang santai-santai aja, namanya pesta kan kita seneng-seneng aja, nggak usah dimasukin hati gitu. Ya, beli sop iga dan es buah duren. Nah, Cakep. tim ses nomor 3 memang keren. Cakep. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum. baik. Salam. Dr. Lulu, Ya, paparannya sudah sangat lengkap, jelas, komplit, plet-plet, dan Plet. waktu sudah menunjukkan pas ya Dokter Dewi, Ya, jam pas 1 dong. jam lewat 43. Baik. Nah, ini sekarang masih dikasih kesempatan lagi untuk Dr. Lulu. Closing statement maksimal 3 menit. Mangga, kami persilahkan. 3 menit ya. Daripada saya ngomong terus bosen nanti. Udah mending izin ke Mbak MC sama Mbak moderator ya. Ini ada jinglenya Dokter dulu, kandidat nomor 3 karena yang kemarin jinglenya harusnya 3 menit, jadi 1 menit 1 menit. Nah ini lengkap jinglesnya. Jadi lagu untuk menyemangati semua. Kita semua, bukan hanya saya atau tim ses atau nomor 3 aja, tapi seluruh anggota PDGI Depok, baik pengurus lama, pengurus nanti baru, dan teman sejawat Dr. Gigi. Kita dengarkan dengan baik. 3 menit. Ada Mas? Ya, bismillah. Terdepan bukan sekadar slogan, kita pionir bukan ikut aliran. Terukur hasil nyata dan terbuka, tak bicara akuntabilitas dijaga. Terpercaya konsistensi kunci utama, etika dan integritas bawa nama. Teladan contoh nyata di lapangan, responsif hadapi perubahan zaman. Unggul di kompetensi, semangat di dada. Trust 5 huruf maknanya besar semua. Tangguh dalam badai, PDGI tetap tegak. Bersama Dr. Gigi Lulu, langkah kita tak retak. PDGI Depok, ayo kita bangkit. Bersama Dr. Gigi Lulu, semangat solid.
bidang jadi motivasi. Green Dentistry, PDGI for Community, DJL hubungi online modernisasi Unity, Legal Desk bantu rekan seprofesi, Leadership Academy regenerasi visi. Kita bukan cuma profesi tapi keluarga, PDGI Depok jadi rumah yang berharga. PDGI Depok, ayo kita bangkit, bersama dokter gigi Luluk semangat solid. Terdepan, terukur, terpercaya, visi pasti, teladan responsif, unggul misi sejati. Trust jadi dasar, 3T jadi arah, profesional berdaya kita melangkah. PDGI Depok maju, solid berdaya, bersama dokter gigi Luluk, waktunya berkarya. Dari dokter gigi untuk negeri, dari Depok untuk inspirasi. PDGI Depok maju, solid dan berdaya, bersama dokter gigi Luluk kita tumbuh dan mengabdi. PDGI Depok, ayo kita bangkit, bersama dokter gigi Luluk semangat solid. Terdepan, terukur, terpercaya, visi pasti, teladan responsif, unggul misi sejati. Trust jadi dasar, 3T jadi arah, profesional berdaya kita melangkah. PDGI Depok maju, solid berdaya, bersama dokter gigi Luluk, waktunya berkarya. Sudah selesaikah, Dokter Lulu? Suaranya tidak Ya. jelas, putus-putus. Jelas kok, Dok. Jelas. Di saya jelas. Oh, Koneksi Dokter Erna kali. iya, Jelas. iya. Tadi agak putus-putus yang lagu. Bagaimana? Udah selesai? Sudah. Ya, closing Oke, statement-nya daripada ngomong mending dengerin oke. Siap. lagu aja, singles. Ya, Ya, baik. Terima kasih. Demikian presentasi dari kandidat nomor urut 3. Semoga dengan dipaparkannya eh, program, visi, misi semakin meningkatkan, meyakinkan kepada semua semua peserta, baik nanti dapat bisa dipilih. Ini karena juga pesta demokrasi ada telur ya, 01, 02, 03, semuanya harus bersaudara selamanya. Baik, insyaallah. sudah selesai tugas saya sebagai moderator. Kami tutup dengan pantun juga. Makan rendang dicampur ketan. Cakep. Cakep. Dicicip bersama amoksilin. Wis, Cakep. aduh, Jika ada kotor. yang tidak berkenan, mohon dimaafkan lahir batin. Terima Cakep. kasih. Amin Saya ya. serahkan kepada Dokter Dewi. Mangga. Sama-sama. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. Dokter Erna yang sudah berkenan menjadi moderator pada Zoom malam ini. Terima kasih juga untuk Dokter Lulu untuk paparannya yang luar biasa. Dengan Kandidat senang nomor hati. urut 3. Terima kasih Dokter Lulu. Dengan senang hati, Mbak Dokter. Baik. Selanjutnya saya sapa yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yaitu Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang PDGI Depok yang dada-dada. Pak Dokter Dokter, hati-hati. Dokter Gigi Sugeng Winarno SP Perio MKM. Selamat malam, Dokter. Masih berkendara ya, Dok? Selamat malam semuanya, sukses selalu. Amin, Baik. amin, Ada yang mau amin. disampaikan, Dok? Udah, Ya, lanjut aja, lanjut. Baik, terima hati kasih Pak sudah Dokter. hadir. Kemudian hadir juga kandidat nomor urut 2, Dr. Gigi Aan Midat Arisa, spesialis konservasi gigi. Selamat malam, Dr. Aan. Selamat malam, Dokter Lulu, Dokter Halo, Dewi, Dok. semuanya. Selamat malam. Pak Berkendara Dokter, juga. Sehat-sehat. nyopir Ya, juga maaf. ya. Lagi Hati-hati, berkendara, hati-hati. izin, ya. Baik, Dok. Baik, terima kasih dokter-dokter semua. Alhamdulillah, ini adalah Zoom terakhir ya, Dokter. Ya, ya. Zoom kandidat terakhir. Kandidat ditutup oleh kandidat nomor urut 3. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya boleh kita foto-foto dulu, Dok? Kita buka Ya. kameranya ya, Dok.
Silahkan dibuka-buka dulu kamera-kameranya. Silahkan dokter-dokter. Dokter Nurul Fahrini sudah siap? Siap dok, sebentar ya. Tolong dibuka ya videonya ya, kameranya. Iya sebentar ya nak. Yuk, sebentar dok. 1, 2, 3. Satu lagi ya dok. Ini pakai laptop jadi lebih besar nih. 1, 2, 3. Yuk, makasih dokter semuanya. Baik, terima Dengan kasih senang hati. Dokter Nurul. Terima kasih, Dokter Nurul. Baik, terima kasih dokter-dokter untuk partisipasi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dengan selesainya Zoom pada malam hari ini tuntas sudah agenda Zoom kandidat Ketua PDGI Depok periode 2025-2030 sebagai rangkaian dari acara musyawarah cabang PDGI cabang Kota Depok tahun 2025. Sebagai informasi, Zoom kandidat pada malam hari ini telah direcord ya dok ya, dan akan diposting di kanal YouTube PDGI Kota Depok. Untuk itu saya Dr. Gigi Dewi sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jangan lupa dokter-dokter masih dibuka registrasi untuk pemilih ya dok ya. Silahkan mendaftar, registrasinya dibuka sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Desember jam 00.00. Jadi masih ada waktu yuk dok untuk mendukung jagoan-jagoan dokter semuanya. Silahkan segera mendaftar. Mau nanya. Baik, dan silahkan hadir ya dok ya di acara musyawarah cabang PDGI Depok tahun 2025 tanggal 21 Desember 2025. Yuk dokter-dokter kita nyoblos, suara kita menentukan masa depan PDGI Depok. Terima kasih dokter, selamat malam. Sampai ketemu lagi di Muscap ya dok. Selamat beristirahat. Sukses. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam dokter-dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dok. Ya, Sehat-sehat Ya. semuanya. sehat semuanya. Berkah-berkah. Amin, insya Allah.